Hai, Shalom, Peace of Christ Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah Hanyadi dari Pastor Sarah and the Prophecies. Shalom saudara, selamat tepat saja buat saudara dimanapun saudara berada. Saat ini saya ingin menyampaikan satu hal saudara yang sangat penting sekali. Ya, bagi saya tidak peduli juga saudara menganggap ini penting atau tidak. Tapi bagian saya hanya ingin menyampaikan saja. Begini saudara, tadi malam ya, lebih tepatnya sebelum subuh beberapa jam ya, sebelum subuh sekitar 1 atau 1,5 jam gitu ya. Nah, saya bermimpi saudara, itu singkat sekali. Saya ada di satu tempat ya. Saya nggak tahu di mana tempat ini karena dalam mimpi saya, yang jelas ini suatu tempat yang asing bagi saya ya. Jadi saya ada di pasar ingin membeli sesuatu gitu ya. Dan di situ ada seorang wanita yang masih muda, bisa kita katakan mbak ya, mbak-mbaknya itu anak dari si penjual kain gitu. Dia merasa begini, kayak gitu saudara. Nah, saya pikir kenapa mbak, kenapa gitu. Terus mamanya tanya, kamu lihat apa gitu. Ternyata mamanya ini tahu kalau dia itu mungkin seperti meramal atau apa ya gitu, bisa punya insting atau punya indera keenam atau apalah semacam itu. Jadi mamanya bilang, kamu kenapa? Kamu lihat apa? Gitu ya. Apa yang kau lihat gitu? Apa yang kamu lihat? Nah, terus perempuan itu cuma terus dia mengarah ke arah sana. Terus saya entah gimana itu otomatis gitu ya, seperti kontak batin gitu. Kontak gitu ke sayanya. Langsung saya lihat ke sana. Dan saya melihat ada ombak dalam penglihatan saya gitu ya. Padahal itu sekitar kurang lebih 10 km loh. Dalam mimpi itu saya sangat tahu sejauh apa di situ waktu itu. Nah, itu sekitar 10 km. Tapi saya sudah melihat ada ombak yang tinggi besar. Itu naik ke atas dan itu berjalan. Ombaknya itu jalan, bukan jadi mengalir begini saudara. Ombaknya itu jalan, jadi gini kayak ular begitu gini. Nah, gini. Jadi gini, ya. Dan itu cepet banget gitu. Masih jauh, tapi saya udah melihat itu. Langsung saya ambil motor, ya. Saya ambil motor itu saudara. Langsung saya teriakan, tsunami, tsunami, selamatkan diri, tsunami gitu. Saya nggak peduli orang-orang itu langsung tangkap atau enggak gitu. Yang jelas saya naik motor, tapi saya lihat di belakang saya itu sudah ada orang yang terseret gitu. Wah, ini nggak bisa. Ini kalau saya jalan itu pasti saya kena gitu ya. Langsung saya tinggalkan motor itu saudara, dan saya langsung naik ke gedung. Saya cari gedung yang tinggi gitu ya, bangunan yang tinggi, rumah atau rumah makan. Yang jelas di situ tuh saya melihat ada rumah yang tinggi sebelah sisi kiri saya, karena kan saya jalan gitu di sebelah sininya ya, sebelah kiri. Nah, kalau mungkin di video ini saudara akan lihat sebelah kanan, nah sebelah kiri saudara. Jadi di situ saya langsung naik ke atas, saya terobos, dan itu langsung banyak banget orang yang dari dalam justru malah keluar, saya malah masuk, jadi agak sulit gitu. Nah, ketika saya udah masuk, saya cuman ini basah barang saya dan saya letakkan gitu, dan saya melihat ke sekeliling, dan saya kembali lagi ke tempat saya itu mencari saya seperti pegang dompet gitu ya, tempat handphone, tapi bukan dompet bukan dompet kecil, bukan, tapi lebih tepatnya tas gitu ya, tas kurang lebih kayak gini, tapi tasnya ada begini kan gitu loh, selempangan gitu. Nah, jadi saya lihat barang saya cari handphone kan untuk menghubungi keluarga maksudnya. Di situ saya lihat sepertinya handphone saya, kan saya punya 4 handphone tuh ya. Yang 2 tidak kelihatan dalam mimpi saya, tapi saya cari-cari begitu, ada mbak, kamu punya ini nggak, lihat handphone saya nggak, apa saya kemalingan atau gimana gitu. Nah, ternyata handphone saya ketemu di situ. Memang basah, tapi aman gitu loh saudara. Cuma bedanya ya nyala tapi nggak ada sinyal. Lalu saya lihat di situ banyak orang yang bermatian ya. Cuman di sini saya yang mau sampaikan adalah yang mau saya sampaikan ketika kejadian itu
sangat cepat terjadi, berlangsung gitu. Saya cuma mendengar suara di sini, di pikiran saya yang saking terdengarnya, dan itu sangat cepat ya, kayak panik gitu. Tapi di situ saya mendengar suara, makanya saya berhenti, saudara. Saya mendengar begini, cari gedung yang paling tinggi yang di sekitarmu, cari tempat yang paling tinggi, dan itu harus yang paling tinggi. Nah, ini saudara yang mau saya sampaikan. Dalam mimpi saya itu saya lumayan sedih, saudara. Saya bilang begini, Tuhan, ampuni aku kalau aku selama ini kurang di dalam Engkau, ya, terlalu sibuk dengan urusanku. Ampuni aku Tuhan, kok aku nggak peka. Kenapa kamu memberitahuku sangat terlambat? Tapi setidaknya tidak terlambat juga bagiku. Itu saya bilang. Ya, saya minta ampun juga sama Tuhan, dan saya juga ya minta dukungan doa saudara supaya saya tetap bisa mendapatkan kepekaan itu, dan Tuhan percayakan karunia itu lagi ya. Tapi ini yang mau saya sampaikan, saudara. Saya pesan Tuhan hari ini, saya tidak tahu itu di kota mana, karena itu tidak asing bagi saya, ya, tidak asing bagi saya. Tapi ketika saya bangun, saya nggak tahu tempat itu di mana. Bahkan jadi saya merasa itu tempat itu asing, tapi dalam mimpi saya tidak asing, karena saya biasa saja belanja. Saya datang ke sana bukan seperti pelancong gitu, nggak bawa barang travel bag atau apa gitu. Artinya itu memang daerah saya gitu, dalam mimpi saya. Tapi ketika saya bangun, saya tidak tahu itu di mana ya. Saya kondisi daerah di Jawa ya. Terserah saudara mau berpikir Jawa Tengah kah, Jawa Timur kah, Jawa Barat ya. Yang jelas saya di daerah Jawa, dan saya nggak tahu, saudara, akan ada bencana yang besar, tsunami yang sangat besar. Saya tidak tahu itu di mana, di kota mana. Yang jelas dalam waktu yang sangat amat dekat. Saya ulangi, dalam waktu yang sangat amat dekat. Hari ini tanggal 17 September 2024 ya, hari Selasa, saya menyampaikan pesan Tuhan ini, saudara, yang saya dapatkan melalui mimpi. Saya tidak tahu itu di mana, di kota mana. Yang jelas, saudara, dimanapun saudara berada, ketika saudara mendengarkan saya dalam video ini, saudara, video ini sampai kepada saudara ya, saya cuma menyampaikan pesan Tuhan hari ini seperti ini. Ketika itu datang ya, saudara, jangan berkendaraan karena percuma, tapi berlarilah cari tempat yang paling tinggi. Apakah gedung itu berlantai 3 ya, carilah gedung yang tinggi, saudara, tapi yang jauh. Oke, engkau bisa naik motor atau mobil, berlarilah sangat cepat, tapi ketika kau melihat itu, saudara, yang kira-kira masih 3 km, 2 km, karena itu terlihat banget, saudara, dan itu berjalan, ombaknya jalan begini nih. Jadi berjalan begini, saudara. Jadi kayak ular gini, jalan gini. Nah, ya. Jadi begini. Nah, ya, saudara, itu berjalan, nggak mengalir begini, nggak. Dia itu ombaknya jalan, saudara, jalan. Satu hal, saudara, pekalah, ya, peka melihat sekeliling. Ketika kau melihat itu masih jarak 2 km, langsung segeralah berkendara, saudara. Kalau memang dirimu ingin berkendara, itu secepatnya. Tapi jangan terlalu jauh, cuman cukup 10 menit atau 5 menit. Nggak nyampe bahkan. Nggak nyampe. Gitu kamu lihat gedung tinggi langsung naik. Intinya kalaupun kamu berkendara, kamu hanya mencari tempat yang sangat tinggi. Karena itu tinggi banget, saudara. Ombaknya itu tinggi banget, itu tsunami yang besar banget, yang dahsyat. Saya nggak bisa menjelaskan. Yang jelas, saudara, itu sangat mengerikan. Ya, ini yang mau saya sampaikan, pesan Tuhan ini. Berjaga-jagalah, bersiaplah,
untuk tsunami yang sangat dahsyat dalam waktu yang sangat amat dekat. Yang saya tidak tahu di daerah mana, di kota mana, di negara mana, tapi yang jelas itu di Indonesia. Itu di Indonesia, karena di sekitar saya itu orang-orang Indonesia dan saya sedang ada di pasar tradisional, bukan tempat wisata. Ya saudara, tapi pasarnya ini bukan di dalam gedung, saya itu di pinggir jalan. Tahu saudara, di pinggir-pinggir jalan-jalan itu, ini jalan, nah di sebelah sini itu banyak orang berjualan, pasar. Nah begitulah saudara. Ini saja yang mau saya sampaikan. Biarlah yang bertelinga mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan yang adalah Roh itu kepada kita semua, umatnya, gereja. Tuhan Yesus memberkati.